Kepercayaan diri yang dulunya dia pakai seperti baju zirah kini mulai retak. Awalnya dia meyakinkan dirinya bahwa semuanya baik-baik saja. Dia memposting, tertawa lebih keras, dan mengisi harinya dengan berbagai hal yang mengalihkan perhatian. Namun saat malam tiba dan kebisingan mereda, saat itulah dia paling merasakan ketidakhadiranmu. Apa yang dulu terasa seperti kendali, kini berubah menjadi kekosongan. Jika Anda memperhatikan, Anda akan melihat tanda-tandanya. Bukan karena Anda mencarinya, tetapi karena tanda-tanda itu sulit untuk diabaikan. Sekilas tentang cerita Anda, kenangan mendadak yang dia bagikan yang somehow melibatkan Anda, atau kiriman samar yang menggambarkan kata-kata yang pernah Anda ucapkan padanya. Dia sedang menguji dirinya, belum siap mengakui penyesalan, tetapi rasa ingin tahunya tak bisa ditahan. Ini adalah ketegangan emosional sebelum badai, saat kesombongan dan kerinduan bertemu. Disinilah pria stoik menunjukkan perbedaannya. Anda tidak terburu-buru mengisi keheningan. Anda tidak menganggap keraguannya sebagai sinyal untuk bertindak. Seperti yang ditulis Marcus Aurelius, tariklah dirimu sendiri. Jiwa yang rasional adalah tempat berlindungnya sendiri. Anda berdiri tenang dalam ketenangan Anda. Bukan karena acuh tak acuh, tetapi karena Anda mengerti bahwa perdamaian bukanlah reaksi, melainkan pilihan. Setiap kali Anda memilih untuk menahan diri daripada bertindak impulsif, Anda mengirimkan pesan yang lebih kuat daripada teks apapun yang bisa Anda kirim. Anda bukan lagi pria yang digerakkan oleh ketidakpastian. Ini membuatnya bingung. Dia berharap kebisuan Anda akan berubah menjadi kerinduan, bukan kekuatan. Dia bertanya-tanya apakah ketenangan Anda bersifat sementara, bukan permanen. Sekarang dia mulai berpikir, apakah dia telah kehilangan pengaruhnya terhadap Anda? Atau apakah Anda sudah tidak lagi menyukai versi dirinya yang pernah Anda cintai? Itulah perubahan sebelum badai, ketika ketenangan Anda menjadi cermin yang memaksanya untuk menghadapi apa yang ia hindari. Dan sementara dia berjuang dengan ketidaknyamanan itu, Anda tetap tak tergoyahkan. Anda telah belajar apa yang dipraktikkan oleh kaum Stoa setiap hari, bahwa pengendalian diri adalah kemenangan terbesar. Badai yang akan dihadapinya bukanlah tugas Anda untuk menenangkan, melainkan tantangan baginya untuk ditanggung. Karena sebelum dia kembali, keheningan yang diciptakannya menjadi terlalu berat untuk ditanggung. Dan kedamaian yang Anda bangun menjadi sesuatu yang tak bisa dilupakan olehnya. Sebelum kita melanjutkan, luangkan waktu sejenak untuk merenungkan hal ini. Setiap jeda, setiap keheningan, setiap pesan yang tak terjawab memiliki makna bukan untuknya, tetapi untuk Anda. Di saat-saat tenang itulah seorang pria menemukan jati dirinya yang sebenarnya tanpa kebisingan validasi. Tanyakan pada diri Anda, apakah Anda merasa damai atau Anda menunggu sesuatu untuk mengganggunya? Itulah ujian sebenarnya dari penguasaan emosi. Saya sangat ingin mendengar pendapat Anda di kolom komentar. Bagian mana dari pesan ini yang paling berkesan bagi Anda? Bagaimana Anda menafsirkan keheningan sebelum kembali? Nomor 2, kenangan masa lalu. Kamu mungkin mulai melihat tanda-tanda dari masa lalu muncul kembali. Mungkin sebuah lagu lama yang pernah diputar berulang-ulang, atau gambar dari beberapa tahun yang lalu yang tiba-tiba muncul di depan mata, atau kutipan yang dia posting yang terasa sangat familiar. Awalnya semua ini mungkin terlihat seperti kebetulan, tetapi sebenarnya tidak. Semua ini tidak terjadi begitu saja tanpa alasan. Ini adalah cara halus baginya untuk meninjau kembali hubungan yang pernah ada, menguji perasaan emosional tanpa harus menghadapi kerentanan secara langsung. Ini bukan tentang menghubungi kamu. Ini tentang merasakan sesuatu lagi, sesuatu yang mungkin sudah lama tidak dia rasakan sejak kamu pergi. Dan inilah yang sering disalahpahami oleh banyak pria. Mereka terburu-buru mencoba memecahkan kode tanda-tanda ini untuk menemukan makna tersembunyi, berharap bahwa itu adalah cinta yang kembali muncul. Namun kenyataannya, dia tidak merindukan kamu. Dia merindukan dirinya yang dulu saat bersamamu. Saat itu, dia merasa diperhatikan, merasa stabil, dan merasa berharga dengan kehadiranmu yang tenang. Sekarang, rasa aman secara emosional itu telah hilang. Dan gema masa lalu ini menjadi cara baginya untuk menghidupkan kembali apa yang dulu membuatnya merasa hidup. Itu bukan sekadar nostalgia. Itu adalah kebingungan emosional yang tersamarkan sebagai ingatan. Disinilah kekuatanmu sebagai pria yang tabah terlihat. Kamu tidak mengejar kenangan,
dan tidak menanggapi umpan emosional yang mungkin dia lemparkan. Kamu paham seperti yang pernah dikatakan Epictetus, ketika seseorang membuatmu kesal, ingatlah bahwa mereka melakukannya karena mereka tidak tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Tindakannya tidak dimaksudkan untuk mengganggu kedamaianmu. Mereka mencerminkan kekurangan dalam dirinya sendiri. Sementara kamu di sisi lain telah belajar untuk mengamati tanpa terpengaruh. Kamu tidak lagi terjebak dalam gelombang emosinya. Kamu berdiri tegak seperti mercusuar, stabil, tenang, dan memberi bimbingan dengan kehadiranmu, bukan dengan ikut terlibat. Bayangkan ini, dia memutar lagu lama itu larut malam, mungkin bahkan menelusuri profilmu, bertanya-tanya apakah kamu sudah melupakan masa lalu. Dan sementara dia terjebak dalam kenangan, kamu terus melangkah maju dengan damai. Kamu telah mempelajari seni disiplin emosional, kemampuan untuk merasakan tanpa bereaksi, untuk mengenang tanpa merindukan. Itulah yang membedakan orang yang tabah dari yang gelisah. Marcus Aurelius pernah menulis, hambatan untuk bertindak mendorong tindakan. Apa yang menghalangi akan menjadi jalan. Kenangannya, sinyal-sinyal kecilnya, usahanya untuk menggali masa lalu, semuanya menjadi tempat pelatihan bagimu. Alih-alih bereaksi, kamu menggunakannya untuk memperkuat ketenanganmu. Alih-alih tertarik kembali, kamu menjadi lebih terikat pada masa kini. Karena ketika kamu tidak lagi menanggapi gema masa lalu, kamu membuktikan kepada dirimu sendiri bahwa kamu tidak lagi terikat padanya. Dan saat itulah perubahan yang sebenarnya terjadi, bukan pada dirinya, tetapi pada dirimu. Kamu berhenti hadir dalam cerita yang dia coba jalani. Kamu telah beranjak dari kebisingan menuju keheningan yang menuntut rasa hormat. Keheningan yang sama yang membuatnya menyadari bahwa pria yang diingatnya tidak menunggu lagi. Dia tumbuh, berkembang, dan menjadi tak tersentuh. Dan kesadaran itu, lebih dari sekadar pesan atau kenangan apapun, adalah apa yang paling dirasakannya sebelum dia kembali. Nomor 3, Fata Morgana emosional. Tiba-tiba dia tampak hidup kembali, tertawa lebih keras, mengunggah lebih banyak postingan, dan bersinar di tengah keramaian. Namun cahaya itu adalah pinjaman. Semakin dia menampilkan kebahagiaan, semakin hatinya merasakan ketidakhadirannya. Apa yang Anda lihat bukanlah penyembuhan. Itu sebuah pertunjukan. Yang satu lebih ditujukan pada dirinya sendiri daripada pada Anda. Dia mencoba mengisi kesunyian yang Anda tinggalkan dengan kebisingan, dengan warna, dengan perhatian. Itulah caranya untuk membuktikan pada dirinya sendiri bahwa dia baik-baik saja, bahwa ketidakhadiran Anda tidak meninggalkan bekas. Namun jauh di lubuk hatinya, bahkan dia tahu semakin keras dia berusaha terlihat bahagia, semakin hampa rasanya di dalam. Inilah yang saya sebut Fata Morgana emosional. Dari kejauhan tampak seperti kegembiraan, tetapi jika dilihat dari dekat, itu adalah keputusasaan saat mengenakan riasan. Dia dikelilingi banyak orang, namun tak satu pun dari mereka yang membuatnya merasa diperhatikan seperti kehadiranmu dulu. Itulah sebabnya dia terus berbagi, memposting, dan memamerkan kehidupan barunya. Dia tidak mengomunikasikan rasa percaya diri. Dia mengatasinya lewat penampilan. Ini adalah ilusi yang dialami banyak orang sebelum mereka kembali. Karena berpura-pura sudah move on lebih mudah daripada benar-benar berusaha untuk move on. Seneca pernah membandingkan kegembiraan palsu dengan api yang dinyalakan oleh jerami. Ia menyala terang namun cepat mati. Itulah cahayanya. Semburan gangguan sementara sebelum kesunyian kembali. Dan kesunyian itu akan terasa lebih menyakitkan daripada sebelumnya. Sementara itu Anda terbakar secara berbeda. Anda tidak mengejar gangguan atau mencari perhatian. Api Anda menyala perlahan dan stabil, dipicu oleh disiplin diri, refleksi, dan ketenangan. Anda tidak perlu membuktikan bahwa Anda baik-baik saja. Anda memang begitu adanya. Itulah hakikat stoicisme. Kedamaian Anda bersifat berkelanjutan, tidak bergantung pada siapa yang menyadarinya. Marcus Aurelius menulis, jadilah seperti batu karang yang terus-menerus dihantam ombak. Ia tetap berdiri kokoh, dan amukan laut tetap menghantamnya. Itulah Anda sekarang. Badai itu tidak dapat menggoyahkan ketenangan Anda. Anda tidak bereaksi terhadap Fata Morgana itu karena Anda memahami apa yang sebenarnya terjadi di baliknya. Dia bergelut dengan kontras antara ketenangan Anda
dan kegelisahannya. Jadi ketika dia tiba-tiba mulai bersinar, jangan salah mengartikannya sebagai pertumbuhan. Seringkali itu adalah percikan terakhir sebelum dia ambruk. Anda tidak mengejar cahaya itu, Anda bertahan lebih lama darinya. Karena kedamaian sejati tidak terwujud, tetapi bertahan. Dan ketika kebisingan itu mereda, ketika perhatiannya mereda, ketika dia dibiarkan sendiri dengan pikirannya, saat itulah dia akan mengingat Anda. Bukan sebagai lelaki yang hilang, tetapi sebagai ketenangan yang tak dapat ia temukan lagi. Nomor 4, jangkauan larut malam. Lalu datanglah pesan itu. Hei, atau kamu masih bangun? Itu tidak pernah acak. Itu bukan romansa. Itu kegelisahan. Itulah saat ketika dunia menjadi sunyi dan kebisingan di dalam kepalanya bertambah keras. Ketika gangguan memudar dan orang-orang yang dia coba gantikan tidak lagi merasa cukup. Dia menelusuri pesan-pesan lama Anda, membaca ulang kata-kata yang pernah membuatnya merasa aman. Dan untuk sesaat dia melupakan harga dirinya. Saat itulah kebutuhan untuk terhubung lebih besar daripada rasa takut akan penolakan. Dan dia pun meraihnya. Bukan karena dia siap kembali, tetapi karena dia ingin melihat apakah Anda masih merasakan sesuatu. Tapi beginilah masalahnya. Anda bukan pria yang sama yang ditinggalkannya. Anda telah belajar untuk duduk bersama kesendirian Anda alih-alih menghindarinya. Anda telah mengubah keheningan menjadi semacam kekuatan yang kebanyakan orang tidak pernah mengerti. Saat dia terjaga, mencoba menenangkan kegelisahannya dengan ucapan sederhana, "Hai." Anda telah menghabiskan waktu yang sama untuk menguasai emosi, menyelaraskan kembali tujuan hidup, dan mendapatkan kembali kedamaian. Inilah yang Kleantes, filsuf Stoa yang membawa air di malam hari untuk membangun kekuatan di siang hari, mewujudkan disiplin untuk membangun dengan tenang saat dunia tertidur.